Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita membahas tentang mad farqu atau mad farqi, sering juga dibaca begitu, atau mad farq. Mad artinya panjang atau memanjangkan, sedangkan farqu atau farqi artinya berbeda atau membedakan atau memisahkan. Jadi maksudnya adalah sebuah mad yang membedakan hamzah istifham atau pertanyaan dengan kalimat berita atau khobar. Nah, mad farqu ini terjadi ketika mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Untuk mad badal selengkapnya sudah kita terangkan, tetapi saya jelaskan sedikit saja, yakni saat ada hamzah yang kemudian bertemu dengan hamzah juga, dan hamzah yang kedua ini diganti atau dibadal dengan mad. Jadi hamzah pertama dibaca fathah, hamzah kedua dimatikan dan menjadi dia sebagai mad. Jadi dibaca a panjang. Nah, itu sekilas tentang mad badal. Mad farqu ini adalah ketika ada hamzah yang seperti mad badal tadi itu bertemu dengan tasydid. Ya, tadi kan hamzah ya. Hamzah mad badal itu kan hamzah yang panjang. Kemudian bertemu dengan tasydid. Dan ini terjadi ketika membedakan kalimat yang pertanyaan istifham, ya, hamzahnya itu istifham dengan kalimat khobar. Itu makanya disebut dengan farqi atau membedakan. Adapun panjangnya adalah 6 harokat yang dilanjutkan dengan membaca tasydidnya dengan jelas. Nah, ini hanya bisa lebih rinci dan jelas ketika ada contoh. Dari contoh itu nanti akan kita lebih jelaskan konkretnya seperti apa. Sahabat Al-Quran, ada 4 tempat dalam Al-Quran mengenai mad farqi atau mad farqu ini. 4 tempat itu ada dalam 3 surah, makanya kita tampilkan di sini semuanya. Yang pertama surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Kalimatnya sama, yakni Qul adzakarain. Qul adzakarain. Zakaraini. Jadi A-nya dipanjangkan 6 harakat, lalu dijelaskan tasydidnya. Dikonkretkan tasydidnya. Aslinya mad badal seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, itu adalah 2 hamzah yang berdekatan. Maka ini adalah 2 hamzah juga. Jadi aslinya bahasa Arabnya adalah Qul a'adzakaraini. Nah, seperti itu. A yang pertama itu adalah hamzah istifham namanya. Hamzah pertanyaan. Sementara yang kedua, adzakaraini itu alif lam, ya. Alif lam syamsiyah adzakaraini, ya. Jadi dia masuk langsung ke tasydid zalnya. A'adzakaraini. A itu istifham itu artinya apakah? Istifham artinya apakah? Adzakaraini itu khabarnya ada. Jadi 2 kalimat, ya, membedakannya itu farqu tadi, membedakan. Ada yang hamzah istifham, lalu ada yang hamzah yang khabar. Nah, itu dipisahkan a'adzakaraini, tetapi tidak dibaca a'adzakaraini karena dia menjadi mad farqu. Ketentuannya seperti itu. Kalau langsung dimasukkan, misalnya adzakaraini, tidak kelihatan nanti hamzah istifhamnya. Jadi untuk membedakan bahwa di sana ada hamzah istifham, maka dibuat mad terlebih dahulu. Jadi tidak dibuat langsung masuk dari hamzah ke tasydidnya, tetapi dijedakan dahulu dengan adanya mad, dan itu madnya panjang sepanjang 6
harokat. Dan bahasa Arab ini banyak, dalam Al-Quran juga ada ya beberapa hamzah istifham yang dia bukan mad badal. Misalnya ada ayat a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, ya begitu ya. A anta fa'alta hadza. Artinya apakah kamu, apakah engkau? A apakah, anta engkau yang mengerjakan ini kepada Tuhan kami wahai Ibrahim. Itu tentang pertanyaan Namrus kepada Ibrahim. Maaf ini melenceng ya. Tentang Tuhan ya, tentang Tuhan mereka. Tentang berhala-berhala mereka yang dihancurkan oleh Ibrahim. Tetapi ini bukan mad yang badal ataupun farku, karena anta itu antanya ya itu a-nya bertemu dengan sukun. Makanya dia tidak disebut awalnya panjang atau disatukan anta begitu ya, karena anta itu langsung bertemu dengan sukun. Jadi ini bedanya ya, dia bukan mad badal, juga bukan mad farku. Jadi tidak dimadkan anta itu. Contoh yang dimadkan misalnya adalah amana berubah menjadi amana. Aslinya adalah amana. Nah, hamzah yang kedua itu berubah menjadi mad. Jadi dia dibaca menjadi amana, panjang. Itu bedanya antara istifham ya, hamzah istifham yang menjadi mad dan yang tidak. Nah, ini hamzah istifhamnya berubah menjadi mad dan itu adalah mad farku karena hamzah istifham itu bertemu dengan tasydid. Jadi a-nya dibaca panjang, bahkan panjang sekali, lalu dinyatakan atau dijelaskan tasydidnya. Saya ulangi bacanya sekali lagi. Qul adzakaraini. Ya, begitu ya. Selanjutnya contoh berikutnya surat Yunus ayat 59. Qul Allahu adzina lakum. Ini juga sama konsepnya. A-nya itu adalah hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Allah ya, Allah itu ada hamzah, lalu ada tasydid, dimasuki hamzah istifham. Artinya, katakanlah apakah Allah adzina lakum yang mengizinkan kamu. Jadi ada pertanyaan apakah Allah. A itu lalu dibaca panjang 6 harokat ya, kemudian dilanjutkan dengan tasydid. Itu dari sisi tajwidnya. Saya ulang sekali lagi. Qul Allahu adzina lakum. Nah, contoh berikutnya dalam surat An-Naml ayat 59. Allahu khairun amma yusyrikun. Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi ini sama seperti tadi. Aslinya adalah Allah. Jadi karena tidak langsung A itu langsung dilanjutkan ke tasydid. Kalau dilanjutkan kan langsung Allah saja. Jadi untuk membedakan bahwa di situ ada huruf istifham, maka dipanjangkan dan itulah yang menjadi mad farku. Sahabat Al-Quran, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.